Baik, selamat sore Bapak Ibu guru semuanya. Sore. Sore, Pak. Sore. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih sudah ruang virtual ini guna mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh rekan guru kita, Ibu Margarita Anahera, dalam kegiatan mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Flores Timur. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Ibu Fasil, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Silakan dilanjutkan kegiatannya. Salam kenal dari saya. Salam kenal Ibu. Baik Bu, kita mulai saja. Mungkin kesempatan presentasi di materi tentang budaya positif pada modul 1.4. Selanjutnya saya serahkan di rekan guru Ibu Margarita Anahera. Mungkin kesempatan saya berikan. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Waalaikumsalam. Salam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada sore hari ini terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama saya kegiatan ini dalam rangka aksi nyata berbagi praktik baik mengenai budaya positif di sekolah. Jadi di sini peserta yang hadir, terima kasih untuk rekan-rekan guru dari SMPN Satapulu Blolong. Kemudian ada juga di sini dari teman-teman calon guru penggerak Angkatan 11 beserta Ibu Fasilitator. Terima kasih banyak yang sudah memfasilitasi kegiatan pada sore hari ini. Dan juga rekan guru saya dari SMPN Pancamarga juga ada, dan ada satu juga dari Ampoang, Kabupaten Kupang. Ini juga bergabung dengan kita pada sore hari. Oke, baik. Langsung saja tanpa memperpanjang kata, saya izin share screen. Oke. Bisa terlihat dengan jelas, Bapak Ibu? Bisa Ibu Ana. Bisa Ibu, bisa. Siap. Oke, saya langsung mulai. Ya, jadi tema di sini yang saya ambil itu strategi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kenapa saya memilih tema ini? Karena seperti Bapak Ibu ketahui bersama, zaman kita ini sudah berubah. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu seharusnya menuntun murid sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi sesuai kodrat di sini artinya kita harus mengikuti kodrat zaman. Jadi zaman ini sudah semakin berubah. Jadi kita juga harus punya strategi dalam menerapkan budaya positif. Jadi dulu pada zaman kita sekolah dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Seperti Bapak Ibu ketahui, anak-anak kita zaman sekarang itu mereka sudah karena perkembangan teknologi jadi agak repot ya, kita agak kerepotan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi di sini kami di guru penggerak itu belajar tentang budaya positif ini ada 6 poin. Ada 6 poin inti. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke, baik. Jadi di disiplin positif ini ada perubahan paradigma. Jadi kira-kira bisa tidak kita mengontrol seseorang? Jadi perubahan yang terjadi di sini
Misalkan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi pada teori kontrol, itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikut, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Oke. Kemudian yang berikut, orang lain itu bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian kalau di stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol padahal saya tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, dan yang berikut, pemaksaan itu ada pada saat bujukan yang gagal. Sedangkan pada teori kontrol, itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang berikut, pada stimulus respon, model berpikir di sini menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang. Ya, baik, kita lanjut. Yang berikut tentang disiplin positif. Jadi kalau disiplin di sini yang kita tahu biasa dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu tuh sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Oke, baik. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri dan bukan ekstrinsik atau dari luar. Jadi disiplin di sini sebagai bentuk kontrol diri. Jadi kita belajar untuk kontrol diri supaya mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia di sini mengacu pada nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Nah, nilai-nilai tersebut yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, baik. Kita lanjut, nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia. Jadi yang kita ketahui bersama nilai kebajikan itu ada pada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi nilai yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selain nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, juga ada banyak lagi, misalkan saling menghargai, saling menghormati, kemudian tanggung jawab, itu juga merupakan suatu contoh dari nilai-nilai kebajikan. Oke, poin yang kedua di sini tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Ya, ada 3 pertanyaan di sini Bapak Ibu, boleh dijawab lewat kolom chat yang ada di sebelah kanan bawah itu ada kolom chat. Kira-kira pertanyaannya setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Misalkan hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Oke, saya tunggu ya di kolom chat atau ada yang mau jawab secara langsung juga boleh. Mohon untuk raise hand atau menulisnya di kolom. Oke, mantap. Pak Eril. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, untuk ini saya tidak setuju. Terima kasih Ibu. Mantap, terima kasih Pak Sheryl. Di kolom chat ini ada Pak Dion Hayon katanya setuju. Oke, saya masih tunggu yang lain. Silakan. Kira-kira setuju tidak hukuman di sekolah? Pak Simon Vincentius. Katanya hukuman di sekolah tidak bisa mendisiplinkan anak, itu bisa membuat anak menjadi pemberontak. Oke, terima kasih Pak Vincent, Pak Simon Vincentius. Pak Yohanes Bera.
Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju. Mantap. Berikut Ibu Selviana Asuntangawas tidak setuju. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif. Pak Mikael, saya tidak setuju. Mantap. Masih ada pertanyaan lagi yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif, misalkan membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Misalkan, anak itu datang terlambat, jadi kita hukum dia membersihkan halaman sekolah atau membersihkan toilet atau dia membaca atau menulis kata sebanyak berapa kali begitu, berapa ratus. Kira-kira ini setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif. Ada yang mau menjawab? Setuju tidak setuju boleh lewat kolom chat juga boleh. Pak Ron juga ada di sini. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Sepakat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Bapak Ibu. Silakan. Kira-kira kedua ini setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif. Itu kira-kira dapat tidak mendisiplinkan anak? Oke, Pak Ron, setuju. Pak Mikael, setuju asalkan jangan dengan kekerasan fisik. Ibu Nurbaiti, menurut saya kita memberikan hukuman anak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Oke, mantap. Terima kasih untuk jawabannya. Pak Yohanes Bera, bagaimana? Ya, Raisen. baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan pertanyaan kedua tentang setuju atau tidak setuju, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin saya di sini setuju, Ibu Ana, karena di sini kita memberi suatu nilai edukatif pembelajaran kepada anak, ya, bagaimana ketika melakukan sebuah kesalahan, tetapi kita memberikan dia semacam hukuman, tetapi bukan berupa hukuman fisik, namun di sini seperti membaca, yang mana kita tahu bersama bahwa membaca itu meningkatkan literasi anak. Mungkin hanya itu saja dulu, saya kembalikan, Bu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Pak Yohanes. Di sini di kolom chat juga ada Ibu Selviana setuju. Pak Simon, hukuman dengan hal positif bisa menjadi pembelajaran bagi anak jika itu dilakukan sesuai dengan porsinya. Jangan sampai berlebihan sehingga menyiksa anak. Bagus sekali ya, mantap. Bapak Ibu, sore-sore tapi sangat aktif ya, luar biasa. Terima kasih. Pak Dion, saya rasa sangat setuju karena saya rasa waktu belajar anak berupa membaca sangat minim karena anak di usia sekarang lebih banyak bermain HP. Mantap sekali Pak Dion. Oke, kita lanjut ya. Masih ada pertanyaan yang berikut ketiga. Cukup 3 saja. Setuju atau tidak setuju, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kira-kira ketika anak misalkan ranking 1 ataukah dia sudah melakukan hal baik di kelas, kita kasih dia penghargaan atau kasih poin, kasih bintang begitu, kira-kira dapat tidak meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak setuju. Oke, Pak Serial, tidak setuju. Mungkin ada alasan atau cukup di situ? Cukup dulu. Oh, cukup, mantap. Oh, Ibu Nur, silakan Ibu Nur. Terima kasih. Kalau saya sangat setuju ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, karena itu bisa berdampak positif belajar siswa, sama menambah motivasi mereka untuk lebih belajar lagi. Oke, mantap Ibu Nur, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain yang mau berpendapat? Saya batasi dulu ya untuk 3 pertanyaan ini supaya kita lihat kira-kira jawaban-jawaban tadi dari Bapak Ibu itu sudah mantap semuanya. Kita lihat dulu materinya di sini. Iya, ini dia. 3 motivasi perilaku manusia.
Jadi seorang manusia itu pasti punya motivasi ketika dia berperilaku. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, oke. Jadi tadi katanya ketika anak diberi penghargaan, ternyata menurut Alfikon, ini dia mengatakan bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Artinya, ketika kita meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongannya tuh eksternal, bukan internal. Karena akan ada faktor ketergantungan. Jadi memberikan penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Oke, baik, kita lanjut. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi terhadap nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi contoh misalkan, seorang guru itu dia mengatakan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini termasuk apresiasi. Kemudian yang berikut, dia mengatakan, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian ada lagi, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini yang merupakan apresiasi terhadap nilai kebajikan yang dilakukan oleh anak. Oke, kita lanjut. Yang berikut ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi terus ada yang terakhir itu namanya restitusi. Jadi di tabel yang ini ada contoh-contoh tindakan guru, kemudian termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Jadi misalkan tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi itu adalah hukuman atau konsekuensi. Di sini termaksud hukuman. Kemudian yang berikut lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini termaksud dalam hukuman. Kemudian ada lagi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini adalah termaksud konsekuensi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini juga termaksud dalam hukuman. Kemudian yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termaksud dalam konsekuensi. Dan yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini adalah termaksud hukuman. Oke, kita lanjut. Restitusi. Jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang terakhir itu ada restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti restitusi itu juga ada yang namanya segitiga restitusi, itu nanti di poin yang terakhir itu akan lebih jelas tahap-tahapnya. Baik, jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir kira-kira ingin menjadi orang seperti apa mereka dengan tujuan yang mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjut. Yang berikut tentang keyakinan kelas. Mungkin ini sudah sering kita dengar sebagai kesepakatan kelas. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi sekarang ada pertanyaan juga di sini. Nah, kira-kira kenapa harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas?
mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mungkin ini juga pertanyaan yang kita renungkan bersama, atau ada yang mau mencoba menjawab juga boleh. Saya berikan waktu. Kira-kira mengapa kita itu sekarang istilahnya kita memakai di kelas itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kenapa tidak kita bilang peraturan kelas atau sesuatu seperti aturan begitu? Mungkin ada yang mau menjawab, boleh lewat kolom chat atau raise hand juga boleh. Oke, Ibu Nur Baiti, silakan Ibu Nur. Oke, baik. Menurut saya, em, kalau istilah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu adalah suatu aturan yang kita buat bersama-sama dengan antara guru dengan siswa itu sendiri. Sedangkan mungkin kalau kata peraturan kelas ini mungkin dibuat oleh guru yang harus ditaati oleh peserta didik itu sendiri. Mungkin seperti itu, Ibu Ana. Oke, mantap. Terima kasih Ibu Nur untuk jawabannya. Ada Bapak Ibu guru lain yang ingin menjawab atau sudah pas? Kira-kira kita sama ya? Saya rasa jawabannya sama semua ya. Karena aturan tadi yang seperti Ibu Nur bilang itu untuk mereka taati, untuk mereka ikuti, tidak dari siswa. Sedangkan keyakinan kelas itu antara guru dan siswa. Oh, ada lagi Pak Simon. Silakan Pak Simon. Baik Ibu, pendapat dengan Ibu Nur, tetapi mungkin dia di sini untuk keyakinan kelas itu sifatnya lebih umum, lebih universal. Contohnya misalnya peraturan jangan membuang sampah sembarangan, tetapi itu bisa kita mencakup di sana langsung masuk secara umum, jagalah kebersihan. Seperti itu mungkin. Satu lagi bahwa untuk keyakinan kelas sifatnya itu lebih ke jangka panjang untuk ini, tapi kalau peraturan itu biasanya ke jangka pendek dan hanya dalam kelas itu, kemudian setelah itu lepas. Mungkin itu dari saya, Bu. Wah, luar biasa. Mantap, terima kasih banyak Pak Simon Vincentius untuk jawabannya. Kita lanjut. Jadi sudah dua Bapak Simon dan Ibu Nur tadi sudah mewakili kita semua ya jawabannya. Jadi di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi ini prosedurnya. Yang pertama misalkan, murid itu kita minta menulis pada sticky notes dulu peraturan. Jadi di sini peraturan ini akan menjadi keyakinan atau kesepakatan nanti. Jadi setelah mereka tulis di sticky notes, mereka tempel di papan tulis atau di kertas plano dulu. Setelah itu, mungkin ada murid yang masih menggunakan kata-kata negatif seperti tidak boleh, jangan, dilarang. Nah, jadi kita minta mereka untuk mengubahnya menjadi kalimat positif. Misalkan tidak boleh datang terlambat, jadi kita ubah dia menjadi datang ke sekolah tepat waktu, begitu. Jadi mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian setelah itu kita mengubah kalimat peraturan tadi menjadi nilai kebajikan. Jadi setelah tadi yang kata positif tadi, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Misalkan tanggung jawab kah, ataukah saling menghormati, saling menghargai. Jadi di sini pada akhirnya kita menuju pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang berikut, kita menyatukan pernyataan-pernyataan yang tadi dalam satu nilai kebajikan. Setelah itu, semua warga diminta untuk menyetujui dan bila perlu kita minta mereka untuk menandatangani keyakinan kelas. Dan setelah itu, keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati dan mereka tanda tangani tadi, kita minta untuk tempel di dinding yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi di sini, Bapak Ibu, saya sudah melakukan pembuatan kesepakatan kelas di kelas 7. Jadi ini anak wali saya. Jadi yang pertama ini mereka menulis peraturan di dalam sticky notes. Setelah itu, nah ini, mereka rame-rame untuk tempel di depan pada kertas yang sudah saya sediakan. Setelah itu, nah ini juga masih mereka tempel, jadi mereka sangat antusias ya, terlihat dari sini.
Kemudian setelah itu mereka ternyata masih memiliki kalimat-kalimat negatif tadi, saya minta untuk diubah menjadi kalimat positif, dan setelah itu ini mereka sudah mulai ke nilai-nilai kebajikan. Jadi mereka sendiri yang memilih kira-kira termasuk nilai kebajikan disiplin itu apa, tanggung jawab, kemudian ada saling menghormati. Nah, ini hasilnya, Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi ini keyakinan kelas yang telah mereka buat itu saling menghormati, menghargai, ada tanggung jawab, ada disiplin. Oke, baik. Kita masuk pada poin yang berikut, poin yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang berikut itu kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Oke, lanjut lagi yang kelima tentang posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu ada posisi kontrolnya. Jadi di sini ada 5. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira sebagai penghukum itu bagaimana, sebagai teman itu bagaimana, dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, saya ada video di sini yang bisa Bapak Ibu tonton bersama untuk mengetahui kira-kira perbedaannya di mana antara 5 posisi kontrol tadi. Oke, saya mohon izin untuk putar videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik. Bapak Ibu, setelah kita nonton tadi video tentang 5 posisi kontrol, di sini kita sama-sama untuk merefleksikan diri ya, kira-kira kita di posisi mana, kontrol mana, kira-kira di posisi penghukum kah, ataukah di posisi pembuat rasa bersalah, ataukah di posisi teman, dan juga pemantau, dan yang terakhir itu manajer yang paling ideal.
di sini menurut ini posisi kontrol ini yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Jadi nanti di akhir kalau misalkan masih ada waktu, saya yakin Bapak Ibu guru akan mau sharing pengalaman tentang posisi kontrol ini, boleh nanti disilakan di sesi terakhir. Oke, kita lanjut dulu materinya. Di yang keenam ini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi pada segitiga restitusi ini guru tadi yang di posisi kontrol manager, dia melakukan 3 tahap. Jadi yang pertama itu tahap-tahap dalam segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke. Jadi di yang tahap yang pertama ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini guru berkata, contohnya di sini, oh berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian, ataukah tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, ada Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian yang berikut, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada lagi, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Oke, jadi ini di tahap yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian ada tahap yang berikut tentang validasi kebutuhan. Jadi di tahap yang ini, membantu siswa untuk mengenali kebutuhan apa yang ingin dia penuhi ketika dia melakukan kesalahan. Jadi seperti tadi ya dikatakan di sebelumnya bahwa setiap tindakan manusia itu pasti punya tujuannya. Nah, di sini guru itu bisa berkata misalkan, oh kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian ada lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian ada guru berkata juga, apa yang penting bagi kamu. Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian ada lagi, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian ada lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok lagi? Nah, jadi ini untuk tahap yang kedua itu validasi tindakan yang salah atau validasi tentang kebutuhannya. Oke, kita lanjut pada tahap yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini anak akan melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan ataukah tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Jadi pertanyaannya, misalkan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian ada lagi, kelas yang ideal itu kelas seperti apa sih? Nah, ini nanti kita tanya ke mereka. Terus ada lagi, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi di tahap yang terakhir ini tentang menanyakan keyakinan. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini juga saya sudah mencoba membuat sebuah video tentang segitiga restitusi tadi. Videonya cuma 2 menit, jadi Bapak Ibu silakan kita lihat bersama. Oh maaf, tadi gimana? Saya stop sharing dulu Bapak Ibu. Kita akan lihat bersama tentang praktek segitiga restitusi yang sudah saya coba buat. Contoh kasusnya itu seorang siswa, dia di kelas itu sedang bertengkar dengan temannya karena temannya itu nyontek pekerjaan. Dia tidak kerja sendiri, tapi dia nyontek pekerjaan dari
temannya yang nama Elvi ini. Jadi di sini saya mengambil langkah pada tahapan segitiga restitusi. Oke. Siang Ibu. Elvi, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas. Kamu habis bertengkar ya dengan Seril? Ya Bu, saya kesal dengan Seril. Kenapa kamu kesal? Seril selalu mencontek hasil pekerjaanku Bu. Oh begitu, wajar ya kalau kamu kesal. Kalau Ibu di posisi kamu, pasti Ibu juga akan merasa kesal dengan Seril. Ya Bu. Terus apa yang kamu lakukan dengan Seril? Saya marah-marah Bu, saya juga memaki-maki Seril dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh wajar ya, kamu berbuat begitu pasti ada alasannya. Ya Bu, saya tidak mungkin diam saja. Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Seril hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Oh iya, wajar ya. Kalau kamu pasti marah-marah karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Seril. Jadi Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih daripada yang tadi kamu sudah buat. Misalkan kalau kamu sampai memukul Seril. Jadi sekarang coba kita pikirkan. Jadi tindakan kamu yang tadi marah-marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai antar teman Bu. Oke, bagus, betul sekali ya. Jadi menurut kamu saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Iya, baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Iya, jadi kamu harus lebih sabar. Jadi sekarang kira-kira kamu mau tidak memperbaiki masalah ini? Iya Bu, saya mau. Jadi apa yang kamu lakukan untuk bersedia ketika menyelesaikan masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman saya yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Oke, baik. Tepat sekali ya tindakan kamu tadi. Jadi Elvi harus tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas kamu. Baik, terima kasih, Bu. Iya, selamat siang. Selamat siang, saya Elvi dari kelas 9. Saya berterima kasih kepada Ibu Ana karena sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Saya berjanji ke depannya saya akan lebih sabar jika ada teman saya yang menyontek. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Setelah kita nonton video tadi, mungkin materi saya untuk sore hari ini telah selesai. Jadi saya kembalikan waktu sepenuhnya kepada Pak John sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ana. Selamat sore untuk Bapak Ibu guru semuanya. Masih semangat ya? Masih Pak, masih semangat. Ya. Mungkin tinggal beberapa menit untuk ujung presentasinya Ibu Ana. Saya sebagai moderator mungkin membuka satu kesempatan untuk mungkin ada rekan-rekan guru yang mau berbagi, berhubung waktu masih 10 menit, kesempatan saya persilahkan. Ya, Pak Simon. Ya, Pak Simon. Waktu dan kesempatan silakan, Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya memberikan
apresiasi untuk teman Ibu Ana Hera yang sudah memberikan materi yang luar biasa untuk kita semua di sore hari ini. Mungkin di sini saya tertarik dengan materi tentang posisi kontrol kita, posisi guru. Mungkin selama ini di sekolah saya pribadi itu mungkin lebih menempatkan diri di posisi penghukum atau posisi pemantau, sehingga itu ternyata merupakan kesalahan yang bisa membunuh karakter dari peserta didik kita. Memang posisi manajer posisi yang sangat baik dan disarankan untuk kita bisa jalankan itu, tetapi dalam pelaksanaannya pasti kita pelan-pelan kita bisa mengontrol diri, mengontrol emosi untuk bisa menggunakan posisi manajer itu di dalam menyelesaikan persoalan siswa atau dalam posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin dari saya demikian, saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Simon. Luar biasa sekali tanggapannya Pak Guru yang disampaikan Pak Simon bahwa di sini sebagai guru, sebagai manajer, mungkin kita sudah mulai jadi kiranya ke depannya ini menjadi motivasi kita untuk memulainya. Mungkin begitu ya Pak Guru ya. Jadi tidak semuanya harus kita lakukan dengan hal besar, tetapi dari hal kecil, kemudian kita perlu memulainya dari sekarang. Mungkin begitu ya Pak Guru ya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin di sini ada sedikit penyampaian bahwa sebelum mengakhiri diskusinya Ibu Ana, praktik baik yang dibagi oleh Ibu Ana, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak rekan-rekan guru sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama rekan guru kita Ibu Margarita Ana Hera yang pada sore hari ini mewujudkan atau memenuhi tugas tuntutan dalam pendidikan guru penggerak yakni di modul 1.4. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Ya, semoga apa yang kita dapat pada sore hari ini bermanfaat untuk kita dan dapat kita laksanakan di lembaga pendidikan kita masing-masing Bapak Ibu guru. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sebelum menutup kegiatan diskusi Ibu Ana, saya coba membawakan sebuah pantun, membacakan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, presentase sore hari ini begitu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita sekalian. Ayo. Oke, terima kasih. Ibu Ana, foto sekali dulu, Ibu Ana. Ibu Pastor mungkin ada yang mau ditanggapi atau mau memberikan penjelasan motivasi untuk kami. Untuk Ibu Fasil. Ibu Fasil ada izin sholat. Oh iya. Oke, mungkin waktu kita ini masih 6 menit. Pak. Jadi saya mau menyapa dulu, saya punya teman-teman yang dari sekolah dari ini. Ibu Nurjanti Alberta Jo mungkin ada ini, atau Ibu Selviana dari Kabupaten Kupang mau berbagi pengalaman. Lagi masih 5 menit kalau. Atau Pak Irwan Suksin Itu dari ada SMPN Ansa Marga mau mengomentari atau menanggapi atau berbagi pengalaman, boleh. Ibu Nurjanti Alberta Jo mungkin. Ini dari Sabu ya. Cukup atau masih ada ini? Kita berbagi pengalaman di sini, jadi tidak. Masih 5 menit Ya, Ibu Ana. masih 5 menit. Pak Dion Hayon mungkin atau Pak Ron De Rosari, ya di sini ada Pak Ron De Rosari.
Saya sedikit ya, Bu Ana. Oh ya, dari Pak Yohanes Bera dari SMPN Startup Utadani. Baik, terima kasih Ibu Ana yang sudah dengan semangat berbagi praktik baik pada sore hari ini. Mungkin tadi di bagian kesepakatan kelas sudah beliau tampilkan suatu kegiatan yang mana melibatkan peserta didik dalam membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, di sini saya sangat mengapresiasi bahwa usaha dari Ibu Ana yang mana melibatkan siswa itu dengan tujuan agar mungkin di sini peserta didik merasa bahwa bagian dari kesepakatan itu, sehingga mereka artinya di sini bahwa ketika mereka mau melanggar juga mereka menyadari bahwa ini kesepakatan yang mana kita sendiri buat. Jadi mereka merasa bagian dari apa yang dihasilkan tadi, sehingga mungkin menjadi peluang untuk melanggar hal-hal yang seperti kita harapkan, seperti datang terlambat, kurang disiplin begitu. Itu saya rasa mungkin tidak ada karena kita libatkan mereka dalam setiap proses itu. Mungkin hanya itu saya dulu. Jadi saya kembalikan ke Ibu Ana. Oke, baik. Terima kasih Pak John. Pak Yohanes Birahayon. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kita di sini diskusi saja ya, berbagi pengalaman. Jadi saya ini hanya menyajikan materi, bukan sebagai yang paling ahli di sini. Jadi saya juga sebenarnya sejujurnya di posisi kontrol itu juga sebagai penghukum ya lebih banyak. Dan juga pemantau, tapi pelan-pelan kita berusaha supaya kita jadi posisi kita itu berubah menjadi yang posisi control manager. Atau mungkin Pak Ron di sini? Baik, Atau terima kasih. Oh, Pak Ron, ya. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Sore Pak. Bapak refleksi untuk perlu kita perhatikan secara bersama sebagai seorang tenaga pendidik, khususnya untuk teman-teman guru calon guru penggerak ataupun semua teman-teman guru, bahwa segala materi, segala metode yang kita harapkan untuk bisa diterapkan secara baik di tingkat lembaga pendidikan, menurut saya bahwa merupakan PR besar untuk kita semua dalam upaya untuk mengaplikasikannya di masing-masing lembaga pendidikan kita, karena perlu kita akui bahwa mental peserta didik kita untuk wilayah timur khususnya dan Indonesia pada umumnya masih belum siap menghadapi metode pembelajaran maupun metode pendekatan dalam hal ini penerapan disiplin maupun segala macam aturan yang berusaha kita terapkan di sekolah, sehingga perlu kita kerjasama, kita berusaha sedemikian rupa semaksimal mungkin untuk bagaimana dapat dengan maksimal menerapkan segala metode yang baik ini untuk kemajuan pendidikan kita bersama. Baik, terima kasih. Kalau dari saya demikian, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ron. Mungkin masih ada teman-teman. Oh, Pak Serial, silakan Pak Serial. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama ya saya salut dan bangga dengan apa yang dipresentasikan tadi terkait dengan budaya positif yang sudah Ibu buat, sudah Ibu kembangkan di lembaga pendidikan, terkhusus di SMPN Startup Ulu Blolok. Nah, dari itu terkait dengan budaya positif yang diterapkan tadi, saya coba mengaplikasikannya di lembaga saya. Ya cukup berat juga karena kita di SD itu bagaimana terkhusus pada bagaimana kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Di situ bagaimana saya mengajar di kelas 3. Jadi bagaimana kita membahasakan dengan bahasa-bahasa mereka yang notabene umur-umur sekian. Ya ibarat kita naik
lift yang menurun begitu. Jadi ya apa mau dikata, ini kita dalam berproses, jadi saya cukup ekstra juga berjuang sendiri untuk itu. Namun ya seiring sejalan apa yang saya lakukan itu bisa terpenuhi. Dan saya juga menimba tadi apa yang disampaikan oleh Ibu, banyak pengalaman juga, itu menjadi bagian yang untuk saya kembangkan nanti. Mungkin itu, terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih untuk pengalamannya Pak Sirius, sudah berbagi pengalaman di sini. Yang sebagai penutup mungkin Ibu fasilitator, Ibu Uli. Ibu masih. Oh, Ibu sudah masuk? Belum. Oh, Ibu sudah masuk. Oh, ya. Oke, siap. Mungkin Ibu Susan ada raise hand? Atau kepencet pasti. Oke, baik ya Bapak Ibu, ini waktunya sudah pas. Jadi ya, saya rasa sudah pas ya waktunya. Nah, terima kasih untuk rekan-rekan guru semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan saya pada sore hari ini. Terima kasih banyak, semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, secara khusus di sekolah kita masing-masing. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Ya, selamat sore. Sampai bertemu di terima kasih banyak.